Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di pagi hari ini kita akan hendak mendengarkan firman Tuhan, yaitu renungan harian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, di pagi hari ini rasa syukur kami naikkan lewat pujian, penyembahan, dan permohonan kami kepada Tuhan, di mana Tuhan yang sudah menuntun memelihara hidup kami hingga saat ini. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan di depan kami yang menolong, menyertai, dan memberkati setiap kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam kasih Yesus Kristus, di pagi hari ini kita mengalami sukacita dan damai sejahtera karena pemeliharaan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dari perikop 1 Korintus 3 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini sebagai perikop surat Apostel Paulus kepada jemaat di Korintus, menyampaikan pesan dan pengajaran yang penting tentang dasar dan bangunan. Bapak Ibu, sesuai dengan kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan lewat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, begitu juga yang dialami oleh Apostel Paulus yang sudah memiliki komitmen untuk setia dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita,
dan itu juga harus kita pelihara, dan dasar iman kita ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yesus Kristuslah dasar bangunan iman yang kokoh dan kuat. Kerohanian kita dibangun dengan dasar Kristus. Bangunan yang sesuai dengan tatanan yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan arti dan berguna bagi diri kita sendiri, bagi saudara-saudara dan keluarga kita, terlebih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, karya kasih Tuhan akan senantiasa menolong kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu, bagaimana secara pribadi di dalam kehidupan ini, kalau sudah dibangun dengan dasar Kristus, tentu memiliki makna yang sangat berarti, berdampak di dalam lingkungan keluarga, bagi kehidupan kita sehari-hari, melalui dasar bangunan yang Tuhan sudah bentuk di dalam hidup kita. Dan sekarang bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Rasul Paulus menyaksikan dan memberikan pengajaran dan memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus, terlebih kepada rekan-rekan sepekerja, hamba-hamba Tuhan, di mana mengingatkan bahwa dasar kasih Kristus itu terus dikobarkan. Bangunan dasar kasih yang kokoh dan kuat itu. Kalau kita lihat dalam perikop ini, bahwa Apostel Paulus menyatakan dan menyaksikan hidupnya, ialah dia seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun dirinya. Jadi dasar bangunan itu yang sudah disampaikan kepada jemaat Tuhan secara pribadi, secara keluarga dan golongan dan siapapun, dan diingatkan melalui firman ini, dasar bangunan itu yaitu kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai iman kita yang kuat dan kokoh. Dan itu juga yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Kalau dibangun dengan dasar bangunan itu melalui emas, perak, dan permata, bahkan melalui rumput dan material yang lain, disitulah diuji bagaimana kekuatan, kekokohan di suatu bangunan itu. Kalau secara bangunan jasmani atau fisik suatu bangunan, perlu perencanaan, perlu perhitungan yang matang sebagai arsitek, bagaimana kekuatan dasar fondasinya untuk membentuk suatu bangunan yang bertingkat atau yang kokoh. Tentu dilihat dengan dasar, yaitu kekuatan fondasi itu, fondasi iman kita, fondasi bangunan rohani kita ada dalam Kristus Yesus yang sudah kita terima. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Begitu juga Apostel Paulus sudah menyatakan kesaksian dan pengajaran, bahkan memberikan motivasi supaya kita tetap memperhatikan dasar bangunan Kristus itu di dalam diri dia menjadi suatu kesaksian yang nyata, dan kita juga memberikan dampak positif, memberikan dampak bangunan yang rohani, memiliki kekuatan dan kokoh iman kita
walaupun badai, situasi kondisi yang kita hadapi yang bisa berubah-berubah, apakah musim hujan, apakah musim kemarau, apakah masalah dalam hidup kita silih berganti, tetapi iman kita fokus di dalam dasar bangunan Yesus Kristus melalui hidup kita. Di dalam Mazmur 127 dikatakan di sana ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Kita perlu memiliki iman yang kuat dan kokoh. Kita undang Yesus membangun mesbah Allah di dalam diri kita, hidup kita, melalui Roh Kudus, dan membangun mesbah Allah di rumah kita menjadi tiang doa, menjadi rumah doa yang kita senantiasa bergandengan tangan seisi rumah kita dan saudara-saudara kita. Kita naikkan ucapan syukur kita, hormat, kemuliaan, biar nama Tuhan yang dipuji dan bermuliakan. Walaupun apa yang sudah kita alami dalam hidup ini, baik suka dan duka, tetap kita bersuka cita. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, biarlah terus iman kita berkobar, menjadi saksi yang hidup, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan yang penting, bahwa dasar bangunan kerohanian kita di dalam hidup ini ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apostel Paulus menjadi saksi, menjadi penasehat dalam kerohanian di jemaat Korintus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu menjadi saksi dan terang di sekeliling kita, di keluarga kita, bahkan dimanapun kita tempatkan, di dalam pekerjaan usaha, bisnis kita? Kita undang Yesus sebagai dasar bangunan itu. Kita bangun bangunan rohani kita menjadi kemuliaan, hormat, dan syukur hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tetaplah semangat, tetaplah memberikan kontribusi pemikiran yang positif, berpikir positif untuk kepada orang lain, supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Salam damai sejahtera Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, melalui Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, bagaimana dasar iman kami adalah iman yang kuat, iman yang kokoh, yang sudah Tuhan Yesus Kristus letakkan di dalam hati roh kami, sehingga kami Tuhan cakap menghadapi kehidupan ini, supaya kami tetap setia dan taat dan dengar-dengaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami pekerjaan hari ini, kami undang Tuhanlah hadir di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam usaha pekerjaan kami. Kemanapun kami melangkah, Roh Kuduslah yang memimpin menyertai kami, supaya kami tetap ada di dalam kompas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menyinari, menerangi hidup kami hari demi hari, supaya kami hanya fokus kepada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini dan renungan yang sudah kami dengar.
memotivasi kami, menyemangati kami, sehingga kami menjadi saksi dan terang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, salam sehat. Tetap semangat melakukan aktivitas hari ini. Undang Yesus dan andalkan Dia dalam segenap aspek kehidupan kita. Haleluya. Amin.